video tadi menurut aku dapat ditarik ke ringkasan sebagai berikut. Ada dua kubu besar berbeda pendapat mengenai proses munculnya kehidupan, yaitu kaum sekuler dan kaum agamawan. Kalau kaum agamawan itu kalau kaum sekuler beranggapan bahwa proses munculnya keberagaman makhluk hidup itu sekarang karena proses seleksi alami, di mana awalnya semua makhluk hidup itu hanya terbentuk dari satu nenek moyang yang sama, sedangkan kaum agamawan beranggapan bahwa adanya campur tangan Tuhan dan proses penciptaan dari makhluk hidup. Nah, dari aku sendiri nih ada pertanyaan mengenai tokoh Darwin. Dalam video disebutkan bahwa Darwin itu merupakan salah satu kaum ilmuwan sekuler yang tidak mempercaya adanya Tuhan dalam proses evolusi, yang artinya kehidupan ini itu mungkin terbentuk sendiri. Nah, dari kalian apakah sependapat mengenai hal ini? Soalnya dari aku sendiri itu kurang mengetahui apakah sosok Darwin memang benar seperti apa yang sudah digambarkan atau tidak. Nah, jadi gini, sebenarnya saya sendiri itu sangat setuju dengan pendapat bahwa Charles Darwin itu adalah seorang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi di satu sisi saya tidak setuju dengan tanggapan bahwa kehidupan itu murni terbentuk sendiri, karena keadaan Darwin yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan teori Darwin yang ada. Menurut artikel yang pernah saya baca sebelumnya, disebutkan bahwa Charles Darwin awalnya memang orang yang beragama. Dikisahkan bahwa Darwin pernah belajar menjadi seorang pendeta di sebuah gereja. Tetapi Darwin berubah menjadi seorang yang agnostik ketika dirinya kehilangan anak kesayangannya. Darwin pun percaya bahwa agama maupun kepercayaan lain sangat penting dalam keberadaan manusia. Dia juga tidak pernah menjelek-jelekan orang yang ingin mempercayai Tuhan. Dia kerap kali berkata bahwa ada kekuatan besar di balik semuanya, tetapi dia tidak lagi mengikuti ajaran Kristen. Darwin pun mengakui sangat sakit baginya untuk tidak dapat mempercayai buku favoritnya di dalam kitab Injil, yaitu The Gospel. Gereja Liberal Unitarian menyambut baik ide-ide Darwin dan menggabungkan gagasan-gagasan tentang evolusi ke dalam sistem kepercayaan mereka. Jadi mungkin itu sih tanggapan saya. Menurut aku itu jadi tanggapan aku itu mengenai pembahasan yang telah dijelaskan sangat terperinci dan sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada pokok pembahasan evolusi dasar. Nah, pembahasan utama yang dijelaskan dari video itu mulai dari dua kubu, masing-masing kubu memiliki pandangan yang berbeda. Dari kubu sekuler itu menegaskan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam, sedangkan dari pandangan yang kedua, yaitu pandangan agama, mempercayai bahwa proses evolusi terjadi dengan adanya campur tangan Tuhan. Nah, menurut saya sendiri, kedua pendapat tersebut tidak bisa dicampur adukkan. Namun dari beberapa data serta bukti-bukti yang telah ditemukan oleh ilmuwan yang berbeda dalam kelompok sekuler juga bisa membuktikan bahwasanya seleksi alam menjadi faktor utama dari evolusi. Beda halnya dengan kita yang memiliki kepercayaan dan memiliki pedoman kuat dari Al-Quran dan hadis bahwasanya proses evolusi terjadi karena campur tangan Sang Pencipta. Saya sendiri mempercayai bahwa seleksi alam terjadi atas kuasa Sang Pencipta juga. Oke, jadi kalau menurut aku hasil akhirnya itu adalah untuk teori tersebut itu tidak bisa disimpulkan atau dipastikan, karena teori mengenai evolusi ini pasti akan berkembang seiring berjalannya waktu, atau pasti bakal berkembang lah dari waktu ke waktu. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok sekuler itu juga pasti akan sesuai dengan pemahamannya gitu, mengenai kepercayaan mengenai teori evolusi. Akan tetapi jika ditanya apakah ada satu teori yang mungkin menjadi teori pasti, itu jawabannya adalah mungkin iya ada. Sebagai seorang calon ilmuwan dan seorang yang beragama, saya yakin keselarasan antara teori yang sudah dikemukakan oleh kelompok sekuler dan kelompok ilmuwan agamawan akan menjadi teori pasti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pemahaman mengenai proses evolusi yang terjadi secara bertahap yang dikemukakan oleh ilmuwan sekuler dan perkembangan perkembangan komponen makhluk hidup yang juga bertahap, dimulai dari derajat yang lebih rendah yang disampaikan oleh kelompok agamawan gitu. Pada intinya yang saya dapat simpulkan dari video tersebut adalah dari pemahaman kubu tersebut adalah
entah ada campur tangan ataupun tidak, proses evolusi itu pasti terjadi secara bertahap dan tidak terjadi secara instan. Proses evolusi itu terjadi secara bertahap lagi ya, memerlukan waktu berjuta-tahun. Perbedaannya hanya terdapat pada mekanisme yang disampaikan oleh kedua kubu tersebut. Jadi guys, di ujung video ini, menurut pandangan pemuka agama yang ada di video kita itu, beliau berpendapat bahwa kehidupan yang ada di dunia ini dapat terjadi karena adanya kuasa Tuhan. Beliau juga menyimpulkan bahwa sampai sekarang ilmuwan sekuler tidak dapat membuktikan bahwa ini semua bukan ciptaan. Mereka tidak pernah berhasil menunjukkan bahwa kehidupan itu muncul dari sesuatu yang mati dengan cara kebetulan. Menurut beliau, dalam ayat Al-Quran, Allah juga menggambarkan bahwa kehidupan itu setelah diciptakan dari generasi ke generasi dikendalikan oleh Allah. Istilahnya diwarisi oleh Allah, kemudian nanti diciptakan lagi, diwarisi kembali lagi kepada Allah. Kalau dia mati, kembali lagi kepada Allah, kemudian diciptakan lagi, dan seterusnya. Dengan kata lain, Allah ingin menggambarkan perkembangan dari generasi ke generasi. Makhluk hidup itu sesungguhnya dikendalikan oleh Allah sepenuhnya, meskipun melalui cara yang bertingkat atau gradual, tetapi itu bukan terjadi secara kebetulan. Menurut beliau, jika dilihat dari sudut pandang Al-Quran, tidak ada cara kebetulan, apalagi terkait dengan kehidupan. Itu tidak akan pernah terbukti, sampai hari ini tidak terbukti, dan tidak akan pernah terbukti bahwa kehidupan bisa muncul begitu saja secara kebetulan dari benda mati, kecuali disengaja oleh Yang Maha Hidup. Nah, jadi begitu menurut pendapat dari beliau. Jadi terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kasih guys. Dadah.